Halo guys, ketemu lagi dengan gua Mahesa di Merinding Hours. Di kesempatan kali ini ada yang sedikit berbeda karena biasanya kita itu explore, penelusuran ke tempat-tempat angker dan sebagainya. Kali ini gua mau ngajak kalian di sebuah tempat yang luar biasa banget, di Taman Nasional Gunung Kelut lebih tepatnya. Nah, di sini aku mau ngajak kalian untuk jalan-jalan menelusuri jalan ini sampai ke kawah yang ada di Gunung Kelut. Di sini memang disediain ojek. Bagi kalian yang mungkin nggak kuat jalan, bisa naik jasa ojek yang ada di depan, di sebelah sana. Nah itu, di situ ada pangkalan ojeknya. Dan bagi kalian yang memang pengen olahraga dan sebagainya, boleh berjalan kaki menelusuri jalan yang ada di belakang. Estimasi sih kurang lebih sekitar 1 jam jika ditempuh dengan berjalan kaki sampai ke kawah yang ada di atas. Gitu. Jadi hari ini gue mau ngajak kalian untuk jalan kaki sampai ke kawah. Nah, seseru apa perjalanan gue menelusuri sudut demi sudut di Gunung Kelut ini? Saksikan terus Merinding Hours. Jangan skip iklannya dan yang lain, biar kalian tetap bisa mengikuti perjalanan kali ini Merinding Hours menelusuri Gunung Kelut sampai ke kawah. Saksikan terus Merinding Hours. Rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours. Oke guys, di awal perjalanan ini gue disambut dengan kabut yang luar biasa banget. Tuh, ini kelihatan kabut. Kurang lebih sekarang jam setengah 9 pagi. Ini cukup sepi karena gue datang di bukan weekend atau hari libur. Jadi nggak terlalu ramai pengunjungnya Gunung Kelut. Karena biasanya kalau hari libur itu cukup ramai pengunjung yang datang ke sini. Jadi gue mau jalan santai sampai ke kawah di atas. Saksikan terus Merinding Hours. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen bagi teman-teman yang mungkin juga pernah datang ke sini. Ceritain pengalaman apa aja sih yang kalian dapat selama menyelusuri jalan di Gunung Kelut ini. Salam Merinding Hours. Cukup ngos-ngosan guys ya. Rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours. Oke guys, kurang lebih sudah 10 menit perjalanan. Gak tahu ini nyampe di mana, tapi kurang lebih sih 10 menit setelah tadi di gerbang. Dan di sini gue nggak sendiri, ada Revi. Nah ini asli Jombang nih guys. Ada Revi, itu ada Mas Ivan. Tuh. Jadi kita nyoba jalan kaki ini bertiga. Encas sama istrinya Mas Ivan udah naik ojek duluan. Gue suruh tunggu di atas. Gimana dek? Pengalaman jalan kaki ke Gunung Kelut gimana? Udah nggak bisa berword guys. Cuma bilang mantap katanya. Oke, saksikan terus Merinding Hours. Jangan skip videonya sama sekali, biar kalian bisa tahu perkembangan kita jalan-jalan ke Gunung Kelut. Salam Merinding Hours. Rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours. Guys, ini view kurang lebih di sekitar pos 2 deh. Karena di atas itu ada pangkalan ojek lagi selain yang di bawah. Nah, ini sebelum pangkalan ojek itu ada view bagus banget. Ini jurang di jembatan kita bisa lihat nih. Tuh, selimut kabut tipis guys. Subhanallah, sungguh indah ciptaan Gunung Kelut. Kami datang. Tuh. Nah, setelah pos yang itu, tuh ada pos yang tadi aku bilang. Nah itu, kita di jembatan lagi. Setelah beberapa meter landai, kita kembali dihajar tanjakan guys.
Dan di sini tapi view-nya wah, tuh kalian bisa lihat, keren banget. Jadi lelah yang terbayarkan kalau menurut gua sih guys. Wow. Itu ada Revi sama Mas Ivan. Mereka lagi istirahat sebelum menghadapi tanjakan lagi di depan sana. Ikutin terus Merinding Hours. Rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya. Hanya di Merinding Hours. Oke guys, kali ini gue udah sampai di penghujung jalan aspal yang tadi. Nih. Nah itu adalah perbatasan antara jalan aspal dan semen cor. Jadi nanti aspal itu putus di situ. Lalu kita akan melewati jalanan yang terbuat dari semen ini. Ini nggak tahu sampai mana, makanya ikutin terus perjalanan Merinding Hours menyusuri Gunung Kelut dengan berjalan kaki. Nah, kita nanti ke arah sana lagi. Itu ada Revi lagi istirahat. Nah, jalannya masih ke sana lagi dengan menempuh jalan dari semen cor ini. Nanjak terus guys sampai kuat, sampai sukses. Seperti perjalanan hidup, ada naik, ada turun, ada liku-liku, ada tikungan, ada turunan, ada tanjakan. Salam Merinding Hours, rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours. Halo guys, ketemu lagi. Kali ini gue udah nyampe di, mungkin kalau dihitung dari pos bawah depan gerbang, ini pos 3. Nah di sini tuh di sebelah kiri jalan ada view, ada spot foto gitulah. Ini tebing dan ini jurang. Nah jadi ini kalau misalnya nggak kabut, ini bakal cakep banget guys buat foto. Nah ini kita lagi istirahat dulu di sini. Ada Revi, halo. Itu Mas Ivan di sana. Nah, kita lagi rehat dulu, nyantai dulu setelah perjalanan yang cukup panjang dari gerbang pertama di Gunung Kelut. Tuh, pokoknya kalau patokannya udah ketemu salah satu bangunan yang sudah terbengkalai sebelah kanan, terus nanti ketemu warna hijau ini, ada tiang listriknya di sebelah kiri. Kalau kita dari gerbang, tandanya kalian sudah nyampe sini. Dan mungkin udah nggak terlalu jauh sih menuju kawah Gunung Kelut. Jadi seseru ini guys ya, kalau kita jalan kaki menuju wisata kawah Gunung Kelut. Saksikan terus kami Merinding Hours. Jangan skip videonya, subscribe dan juga like, comment, share kalian di bawah. Bagikan pengalaman kalian yang mungkin juga pernah kesini, terutama dengan jalan kaki. Kira-kira apa pengalaman kalian? Salam Merinding Hours, rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours. Guys, ini di nanti kita bakal ketemu ada bangunan kayak pos-pos gitu. Tuh, gua nggak ngerti ini apa. Di sini bertuliskan Abi Praya, Abi Praya ya. Ini semacam pembatas gitu kali ya, antara jalan cor dengan jalan yang ada di depannya. Di situ udah ada Revi sama Mas Ivan. Cukup ngos-ngosan guys ya, karena sebelum nyampe sini itu tadi jalannya full nanjak guys. Tuh lihat, itu full nanjak. Nanti baru ketemu bangunan ini.
dan ada tulisan Abipraya. Nah, ini turunan di depan kita tuh. Dan kita lihat, mungkin dari sini teman-teman bisa lihat tuh. Nah, itu habis turun kita nanjak lagi ke sana. Oke, seru banget. Sumpah ini pengalaman yang luar biasa bagi gua, karena ini pertama kalinya gua menelusuri jalan Gunung Kelut, tepatnya menuju kawah Gunung Kelut dengan jalan kaki gitu. Cakep banget deh. Jadi capeknya menurut gua kebayar dengan view yang wow, luar biasa banget. Tuh, di sini kalian bisa lihat view yang cakep banget. Apalagi kalau kesini pas nggak kabut, itu pasti lebih cakep banget. Tuh, kerennya. Wow. Pokoknya ikutin terus Merinding Hours, ekspedisi kawah Gunung Kelut. Salam Merinding Hours. Rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours. Sampai sini view-nya cakep banget guys, sumpah. Wow, sungguh luar biasa ciptaannya sang pencipta ini guys. Di sebelah kanan ini juga ada view. Nih, gua ajak kalian lihat view. Tuh, keren banget sumpah. Selamat datang di Taman Nasional Gunung Kelut, Via Kediri. Kita akan ketemu view-view ini. Terlebih kalau kalian jalan kaki tuh bakal bisa lebih puas nikmatin view di setiap sudut jalan. Salah satunya ini. Ini akan kita temui setelah kita melewati yang tadi perbatasan pagar tadi. Nah, itu turunan. Nah, nggak lama nanti bakal ketemu ini. Luar biasa guys. Nikmat mana yang kau dustakan. Pokoknya ikutin terus Merinding Hours, ekspedisi Gunung Kelut. Rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours.
bakal ketemu lagi batas air dari jalan cor ini. Tuh. Nah, di depan ini ada jalan aspal tapi nggak terlalu banyak. Nanti setelah aspal ini adalah jalannya full bebatuan. Tuh, kayaknya ada pedagang yang habis dari area kawah. Tuh, kita ketemu pedagang di sini. Full batu ya guys ya. Nggak Pak. Nah, di sini gua saranin bagi teman-teman yang mungkin nggak pakai alas kaki, sangat tidak disarankan, takutnya kena batu dan sebagainya. Mungkin minimal pakai sandal gunung atau apapun itu. Lebih bagus memakai sepatu gunung, sepatu kets untuk melindungi kaki kalian dari tajamnya batu-batu yang ada di sini. Nah, ini udah nggak ada jalan mulus. Nah, ini udah batas aspal dan memang mulai dari sinilah kita akan jalan berbatu ini. Oke. Saksikan terus Merinding Hours bersama gua Mahesa. Jangan skip videonya sama sekali, dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen pengalaman-pengalaman seru kalian di alam. Terutama yang juga mungkin pernah kesini dengan jalan kaki, gimana pengalamannya ya? Tolong di-share di komen di bawah. Salam Merinding Hours, rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours. Yuk kita jalan lagi. Di depan kita udah sampai terowongan teman-teman. Tuh. Jadi kalau kalian udah nyampe sini, tandanya udah hampir nyampe ke kawah Kelut. Udah nggak terlalu jauh lagi. Nah, nanti kita lewat situ. Cuman kalau yang jalan kaki kayaknya harus bawa penerangan sedikit karena agak gelap di dalam. Nah, gitu. Oke. Ya, kita sudah nyampe terowongan menuju kawah Gunung Kelut. Tuh. Saksikan terus ya. Nanti aku ajak kalian pas lewat terowongannya, kita lihat gimana view atau suasana saat melewati terowongan itu. Oke. Oke guys, ini karena gue nggak bawa senter, kita nyalain flash ya. Karena kita mau masuk lewat terowongan. Jalannya itu becek ya guys ya. Tuh. Gue nggak tahu air dari mana. Tuh. Nah, kita mulai masuk ke terowongannya. Tuh. Ini gue pakai flash. Nah, tuh becek. Karena ini kebetulan gue pakai sandal. Tuh, gelap, becek. Jadi bagi yang takut gelap, tadi bisa lewat jalur kanan dari terowongan itu disediakan. Jadi buat teman-teman yang takut gelap bisa lewat sana. Ini jalur terowongan. Kita pakai flash. Di depan itu udah cahayanya guys, udah nggak terlalu panjang, tapi cukup seru lah ngelewat sini. Ini gelap banget, karena gue nggak bawa senter, jadi ngandalin flash atau cahaya dari handphone aja. Di depan itu Revi dan Mas Ivan. Jalannya becek ini guys. Buat teman-teman yang mau memutuskan jalan kaki lewat sini, bawa penerangan sarannya, karena jalannya gelap terus becek. Ntar lagi kita nyampe di ujung. Nah, tuh udah mulai kelihatan ya guys ya. Nah, ini ada belokan-belokan gitu guys, nih tembus ke sana di kanan kiri jalannya. Tuh. Nggak tahu ini bekas jalur apa, kita nggak tahu. Nah, kita lanjut jalan ke arah sana. Tuh. Di sini suara kita bergema guys. Tuh. Tuh. Ada suara kelelawar.
sampai sini udah mau deket ujung itu udah nggak terlalu gelap banget lagi. Udah kelihatan soalnya tuh. Tuh, di depan sudah ada Ances sama istri dari Mas Ivan yang memang mereka duluan datang naik ojek gitu untuk tunggu di kawah. Nah, itu ada Ances. Tuh, ada Ances di situ nih. Dan welcome di Taman Nasional Kawah Gunung Kelut. Nah, ini ada Ances. Sudah sampai di Gunung Kelut 1731 mdpl. Tuh, 1731 mdpl, dia udah nyampe duluan tadi naik ojek. Ya, sama istrinya Mas Ivan tuh di sana. Di sana udah ada Mas Ivan dan Revi. Ya, alhamdulillah. Tadi kan kalau teman-teman saksikan kabut dari awal kita naik itu udah kabut. Ya, tadi juga kabut. Tapi pas nyampe ke sini kita dikasih view yang luar biasa. Ini dia Gunung Kelut. Karena sudah nyampe, kita tanya yang tadi sama jalan-jalan kaki. Bener Ya. Ini kan dia asli Jombang. Gimana deh jalan kaki menuju kawah tangan aku? Gimana rasanya? Pengalaman pertama kan? Ya, pertama kali. Seru. Gimana rasanya? seru, Capek. capek. Yang ngerasa capek atau pegel apanya, Dek? Pas naik Di deket yang mana? Deket yang jalan terjal itu atau di jalan bebatuan atau yang mana? jalan terjal, Yang nanjak ke atas itu. Nah, pas yang ada turunan? turunan enak. Oh, turunan Enak. Jadi pegelnya di sana aja. Kira-kira kalau diajak lagi jalan-jalan suasana alam kayak gini mau lagi atau kapok? Mau lagi. Yakin jalan kaki lagi? Pengalaman Yakin. pertama ya jalan kaki. Dan ini masih terasa biasa. Jadi buat kalian yang mungkin lebih dewasa, kosong naik ojek malu lah. Astagfirullah. Oke, bisa saja dia naik ojek. Enggak. Jadi Gua gini, sama Revi itu jalan kaki. gue ralat ya guys. Jadi sebetulnya itu gue mau jalan kaki nih, tapi karena ada istrinya Mas Ivan, nggak mungkin dia sendirian. Karena di sini belum ada orang, belum ada pengunjung cuma kita, gitu loh. Nah, sama si bapak satu yang bagian jasa fotografer kayak gitu. Jadi nggak mungkin kan? Lihat dong, istrinya Mas Ivan kalau sendirian bagaimana? Jadi ya udah, saya sebagai wanita support system, membantu sesama wanita. Seperti itu. Jadi bukan saya nggak mau jalan kaki ya. Biasa, wanita selalu benar, jadi susah disalahkan. Ya, jadi kita. Dan di sini ada tulisan. Di saat kalian datang tuh disambut dengan tulisan Puncak Kelut dengan ketinggian 1731 mdpl. Nah, terus bagi teman-teman gak usah khawatir kalau mau kayak foto-foto atau apapun. Terus jadi bagi teman-teman yang kayak mau foto atau apapun gak usah khawatir, karena di sini cuma satu-satunya tuh si bapak tuh buat foto. Jadi mau view-nya bagus atau apapun bisa foto-foto. Ada abangnya, cuma seorang. Betul. Buat teman-teman yang nggak ngerti teknik foto atau capek, di sini bisa dibantu untuk fotoin kalian secara bagus. Dan dapat filenya juga. Dikasih file, soft copy-nya dikasih sama si bapak. Di sini ada jasa foto yang menurutku sih murah banget untuk tempat seperti ini. Jadi mungkin bisa kalian pakai hitung-hitung berbagi rezeki pada warga lokal yang ada di sini. Kita lanjut menikmati pemandangan alam Gunung Kelut. Tetap di Merinding Hours, rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours. Nah, ini kawahnya. Jadi, ada yang cukup menarik dari kawah Gunung Kelut ini. Salah satunya adalah legenda Lembu Suro dan juga Mahesa Suro dan juga Dewi Kili Suci. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu ceritanya, mungkin siapa mereka? Mereka adalah tokoh di dalam legenda Kawah Gunung Kelut atau Gunung Kelut, yang dimana menurut legenda dulu Lembu Suro dan Mahesa Suro itu adalah raja. Mereka adalah raja yang sakti mandraguna
Lalu mereka berdua itu melakukan sayembara untuk mendapatkan hati sang Dewi Kili Suci gitu. Nah, salah satu sayembaranya adalah Dewi Kili Suci meminta mereka berdua untuk membuat sumur, masing-masing membuat sumur di Gunung Kelut ini. Gitu loh. Jadi mereka melakukan itu karena mereka memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga tidak sulit bagi Raja Lembu Suro dan juga Mahesa Suro untuk melakukan sayembara tersebut. Namun tidak semudah itu, teman-teman. Jadi di saat mereka berdua selesai atau hampir selesai, Dewi Kili Suci yang sebenarnya tidak mau menjadi istri dari keduanya, karena mereka berdua itu bukan berwujud manusia pada umumnya, tapi mereka memiliki kepala seperti hewan. Maka dari itu nama mereka itu ada Lembu Suro dan Mahesa Suro. Yang satu berkepala lembu, yang satu berkepala kerbau gitu. Sehingga Dewi Kili Suci itu merasa malu andai kata salah satu di antara mereka menjadi pendamping hidupnya. Sehingga Dewi Kili Suci pun melakukan kecurangan di dalam sayembara tersebut, yang dimana dia meminta Mahesa Suro dan Lembu Suro masuk ke dalam sumur yang sudah mereka buat tadi. Nah, namun karena rasa cinta dan tertariknya kedua raja tersebut kepada sang Dewi, akhirnya mereka memenuhi keinginan Dewi Kili Suci. Akhirnya mereka masuk ke dalam lubang sumur tersebut. Nah, setelah mereka masuk, sang Dewi menyuruh beberapa prajurit dan orang-orangnya untuk menimbun kedua raja tersebut di dalam sumur dengan menggunakan batu-batu yang ada di situ. Sehingga akhirnya kedua raja tersebut tewas di dalam sumur yang sudah mereka buat sendiri akibat kecurangan dari Dewi Kili Suci. Konon semenjak itu Lembu Suro bersumpah akan melakukan karmanya akibat perbuatan sang Dewi di Gunung Kelut tersebut. Itu bagian kutipan dari legenda Lembu Suro dan Dewi Kili Suci serta Mahesa Suro di Gunung Kelut. Gitu teman-teman. Jadi ada legendanya di sini. Gitu. Dan konon selain itu di kawah ini nih yang kalian lihat di depan, konon ada penampakan buaya putih. Tapi itu bukan buaya putih asli. Karena menurut cerita itu adalah buaya jadi-jadian atau siluman yang di waktu-waktu tertentu itu menampakkan diri. Karena kalau kita pikir secara nalar logika ya guys, ini kan kawah vulkanik, nggak ada aliran sungai yang masuk ke sana misalnya. Lalu kan dari mana asal adanya buaya bisa ada di situ? Kita semua nggak tahu. Nah, tapi menurut beberapa saksi dan kesaksian orang, mereka pernah melihat ada penampakan buaya putih di tengah-tengah kawah tersebut. Benar atau tidak, kita nggak ada yang tahu. Itu entah itu sebuah mitos, karangan atau apa, kita nggak tahu. Yang jelas di sini faktanya ini tempat indah banget, ciptaan sang pencipta semesta. Ikutin terus vlog Merinding Hours ekspedisi kawah Gunung Kelut. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah bagi teman-teman yang mungkin juga pernah ke tempat ini, punya pengalaman-pengalaman seru apa, tulis di kolom komentar bawah. Gitu. Salam Merinding Hours, rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours. Dan mereka berapa tahun lamanya? 7 tahun. 7 tahun udah lama ya. Saged diceritakan sedikit mungkin mengenai Gunung Kelut. Monggo niki Mas. Amin. Jadi Mbak apa ya ini? Ada 3 gunung ya. Ada 3 gunung, yaitu ada Gunung Gajah Mungkur sebelah sini, Gajah Mungkur. Terus yang kedua ada Gunung Kelut ini, yang tengah-tengah ini yang ada airnya ini Kelut. Terus yang terakhir Gunung Sumbing ini. Jadi kan cuma yang kita kenal kan Gunung Kelutnya aja, karena yang masih aktif Gunung Kelutnya aja. Tengah-tengah ini. Cuma dulu itu lebih luas kawahnya. Kenapa sih kok jadi kayak gini kawahnya? Karena apa? Karena erupsi, sebab erupsi yang parah kemarin. Aksesnya udah hilang, tangganya juga udah hilang. Ini kenapa kok dikatakan Gajah Mungkur? Karena kayak gajah, gambarannya seolah-olah. Ini gambarnya kayak gajah. Nah, kepalanya ini badannya ya. Terus ini Gunung Sumbing. Tapi ini gunung apa alami, jadi kan kadang ada pemikiran yang buatan, tapi enggak, ini gunung alami
begitu Mbak. Sami. Terima kasih. Mas. Oke, jadi jangan lupa kalau ke Gunung Kelut tetap support warga lokal, pakai jasanya, ada ojek juga, ada jasa foto. Di bawah juga ada makanan-makanan, pokoknya support lokal. Bye. Oke guys, kita kali ini sampai di sisi sebelah kanan kalau kita dari kawah. Ini namanya Puncak Sumbing. Kenapa dinamakan Puncak Sumbing? Karena kalau kita lihat secara bentuk itu seperti puncak gunung atau bukit yang tidak rata atau tidak sempurna. Ini akibat letusan di tahun 2014 silam. Nah, jadi ini merusak bagian dari Puncak Sumbing ini sehingga dinamakan Puncak Sumbing karena dia memiliki bentuk yang tidak rata atau tidak sempurna. Nah, di sebelah kiri dari Puncak Sumbing kalau nggak salah itu ada namanya Puncak Gajah Mungkur. Nah, itu sebelah sana ini Puncak Gajah Mungkur. Gitu. Kenapa dinamakan Gajah Mungkur? Konon katanya karena bentuk dari barisan perbukitan Gajah Mungkur ini membentuk seekor gajah. Nah, jadi kalau kalian lihat ini bentuknya konon katanya seperti seekor gajah sehingga dinamakan Puncak Gajah Mungkur. Dari sini kita juga tetap bisa menyaksikan keindahan Kawah Kelut. Nah, ini kelihatan jelas Kawah Kelutnya dari sini guys. Di sini juga terdapat stasiun pemantau dari aktivitas vulkanik Gunung Kelut. Nah, ini kalau kalian lihat ada kontainer berwarna merah. Ini merupakan stasiun pemancar atau pemantau dari aktivitas vulkanik Gunung Kelut. Karena hingga saat ini Gunung Kelut tergolong gunung api aktif yang ada di Jawa Timur.